Baik, selamat bertemu. Salam sukses buat semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas dasar pengoperasian mikroprosesor MPT1 yang berbasis CPU Z80. Sebagai pemula, kita harus mengenal paling tidak 4 hal sebelum kita mengoperasikannya. Yang pertama, pengenalan tombol-tombol dari MPT1 itu sendiri, ya, pengenalan tombol ini. Kemudian yang kedua, kita mengenal arti daripada penampilan atau monitor atau display dari MPT1 ini manakala tombol atau sebuah tombol kita tekan, maka akan ditampilkan pada kondisi-kondisi yang berbeda dengan arti tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana mekanisme atau prosedur penulisan program dalam bahasa mesin tentunya, karena tombol ini, mikroprosesor ini menggunakan bahasa mesin. Dan yang keempat, bagaimana mengeksekusi atau menjalankan program yang kita susun. 4 hal itu akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, kita mengenalkan tombol yang ada pada MPT1 atau mikroprosesor dengan berbasis Z80. Di dalamnya ada 19 fungsi, ya, 19 tombol fungsi yang ada pada mikroprosesor MPT1 ini, dan 16 tombol heksadesimal, ya. Nah, arti daripada masing-masing tombol ini sudah ada di dalam materi yang berhubungan dengan pengoperasian atau dasar pengoperasian MPT1 ini. Sebagai contoh misalnya, mulai dari reset, money, kemudian insert, set break, SBR ini set break, kemudian PC atau perhitungan counter register, kemudian money, perhitungan relatif atau rela, del atau menghapus baris atau data, kemudian clear break, ya, kalau yang di atas set break, di bawahnya kebalikannya. Kemudian ada register, akan menampilkan register ketika tombol ini kita tekan. Kemudian interrupt, kemudian tape write atau menuliskan data yang ada di memori ke pita pada tape recorder. Kemudian ini tombol step, step ini artinya langkah demi langkah. Kemudian tombol minus atau mengurangi lokasi ketika kita tekan, misalkan pada lokasi tertentu dia akan mengurangi 1 byte, ya, atau 1 atau setengah byte dari memori. Kemudian tombol data, kemudian user key ini sesuai berhubungan dengan rangkaian ekspansi yang kita hubungkan. Kemudian tape write, ya, tape read maksudnya. Kemudian go, kemudian ada place, kemudian ada address, tombol address. Nah, masing-masing ini disebut tombol fungsi. Kemudian ada tombol heksadesimal mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 16. Di samping itu
ada arti juga selain tombol angka, ada tombol register, misalkan register IX, IY, SP, kemudian tombol B ini misalnya, kemudian ada register AF duplikasi, BC yang ada titik ini di atasnya, DE, HL, kemudian ada register AF, register BC bersamaan dengan tombol 1, register DE tombol 2, kemudian register HL tombol 3, dan seterusnya. Ini tombol ini paling tidak kita tahu posisinya di mana sebelum kita mengoperasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengetahui arti dari tombol, ya, arti dari tombol ini. Jadi seperti misalnya RS ini, tadi yang RS itu reset, tombol sistem reset untuk mengembalikan dalam kondisi awal tanpa merubah isi memori maupun isi register. Jadi ketika kita tekan reset pada tombol yang tadi, ya, pada tombol ini, ketika kita tekan reset misalnya, ya, kita tekan reset, itu mengandung arti yang tadi, ya, mengandung arti ini. Kemudian kita menekan tombol address misalnya, yaitu mengeset atau menentukan alamat memori dengan menekan tombol ini, kemudian tekan angka alamat memori yang kita kehendaki. Jadi address, kita isi lokasi memorinya apa, dan seterusnya. Itu nanti ada di dalam tanda operasi dan seterusnya. Nah, semua arti tombol yang 19 tadi itu ada di dalam penjelasan, sudah dijelaskan di dalam materi. Jadi tinggal nanti dibaca saja, misalkan data, menekan tombol data, atau tombol data itu artinya apa, tombol PC artinya apa, dan seterusnya ada di dalam materi. Jadi saya tidak jelaskan satu persatu lagi karena itu sudah tercatat atau terdata, tertulis di dalam memori. Itu yang pertama. Jadi ada 19 tombol fungsi dan 16 tombol angka dengan beberapa fungsi tambahan di dalam tombol angka itu. Itu yang pertama. Yang kedua, penampilan dari outputnya, ya, penampilan dari output ini tadi. Jadi ketika kita tekan tombol, ada tombol ini, entah tombol apa saja kita tekan, maka memori ini, maka displaynya ada 4 digit pertama, kemudian 2 digit kedua, yaitu digit pertama ini dikasih nama address atau alamatnya nanti, ya, alamatnya mulai dari 0000 sampai dengan FFF dan seterusnya. Kemudian di 2 digit yang berikutnya adalah data, ya, atau kalau tekan register berarti ini nama register atau data dan seterusnya. Nah, masing-masing penampilan ini ada artinya. Kita lihat dalam penjelasan, misalnya ambil contoh, misalnya tombol yang ditekan address, ya, tombol yang ditekan address, maka displaynya akan menampilkan X 4 digit yang pertama, kemudian 2 digit yang paling kanan. Itu mengandung arti bahwa 4 atau 6 digit ini, ya, akan menampilkan 4 bit pertama display dengan titik, ya, dipisahkan oleh titik, ya. 4 angka pertama ada titiknya, tapi 2 angka berikutnya tidak ada titik. Ini menunjukkan bahwa 4 angka pertama ini siap diisi. Isi dengan heksadesimal, ada 4 bit yang mengandung arti alamat memori, ya, alamat memori, jadi address. Jadi yang titik ini menunjukkan bahwa 4 angka ini siap diganti dengan angka apa saja, ya. Misalkan kita tekan ini 0 misalnya, maka pada alamat 00, 4 angka yang pertama, ya, itu ada 06 heksadesimal. Datanya di dalam memori 00
alamat 00 ini ada data heksadesimal 06. Kemudian misalkan lagi kita tekan tombol plus, akan menambahkan 1 bit atau 1 angka dari memori yang 4 angka ini menjadi tadinya 00, sekarang 001 misalnya. Lalu diisi, misalkan ini akan berpindah, ini siap diisi karena dipisahkan oleh titik-titik, siap diisi. Kalau ketika kita isi dengan sebuah data misalnya, ya, kita isi dengan sebuah data, maka akan terisi di data itu. Jadi seperti misalnya ini kita isi dengan 10 misalnya pada alamat 02. Setelah kita tekan tombol plus, dia berubah dari 1 ke 2. Kemudian pada alamat tambah lagi, maka alamat 003 terisi FE misalnya. FE ini siap kita ganti, kita tulis atau apa saja kita tulis. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Penjelasan ini semuanya ada, sudah tertulis juga. Jadi penjelasan 1, penjelasan 2 semuanya terdata sehingga tinggal membutuhkan waktu untuk membaca dan memahaminya serta melihat dari tombol mikroprosesor yang ada. Itu untuk yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, ya, untuk yang ketiga kita lihat misalnya penulisan program, ya. Penulisan program, ya, yang tadi saya sudah tunjukkan bagaimana menulis program, ya. Cara menulisnya kita lihat langkahnya, ya. Kita lihat langkah dari penulisan program seperti apa. Kita lihat penulisan programnya seperti apa. Dapat kita telusuri pada ini, seperti misalnya penulisan program yang kedua, ya. Ini persiapan yang pertama, ya. Seperti misalnya tadi yang saya sudah jelaskan. Kemudian penulisan programnya ada di yang ketiga. Kita lihat bagaimana kita menuliskan sebuah program menggunakan bahasa mesin tentunya, karena tombolnya bahasa mesin. Namun sebelum kita menulis program, kita harus tahu dulu arti dari program itu, ya. Arti dari sebuah program seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya. Ini saya jelaskan sedikit tentang menulis program di mana dan seterusnya. Ini tabel ini menunjukkan bahwa alamat memori RAM itu adalah alamat memori kerja, di mana kita kerja diisi di dalam RAM, yaitu alamat lokasinya 1800. Itu RAM untuk mikroprosesor Z80 atau MPT1 itu adanya alamat awalnya RAM adalah 1800. Ya. Ini yang pertama. Jadi alamat kerja kita ini. Bagaimana kita menampilkan 1800 ini hanya dengan kita menekan 2 tombol, yaitu reset dan PC pada tombol yang tadi. Maka dia akan otomatis keluar alamat awal ini. Saya ulangi sekali lagi, untuk mendapatkan alamat awal ini kita tekan reset PC. Jadi tombol reset dan tombol PC-nya ini. Jadi reset dan PC, ya. Tombol 1, 2, 3, 4 di 5. Jadi tombol 1 dan tombol 5. Tekan reset PC, maka otomatis alamat awal 1800 ini akan muncul. Nah, setelah muncul, lalu kita tulis bahasa mesinnya. Ya, tulis bahasa mesin. Artinya bahasa mesin ini artinya apa? Ini ada bahasa assembly-nya, karena kita juga sudah mempelajari apa itu bahasa assembly, bahasa mesin, bahasa assembly, bahasa rangkaian yang saya sudah bahas juga, ya. Jadi bahasa yang dikenal di dalam mikroprosesor ini adalah bahasa mesinnya, sehingga bahasa assembly-nya adalah merupakan referensi kita untuk mengetahui bahasa mesinnya
dari bahasa assembly ini ada di mana? Tabelnya sudah ada juga. Jadi tinggal kita lihat tabelnya. Misalkan LDA dengan 7F ini, itu artinya mengisi register A. Kalau arti dalam bahasa Indonesianya, ini bahasa assembly-nya LDA 7F, bahasa assembly-nya. Bahasa Indonesianya mengisi register A, jadi load ini mengisi register A dengan data 7F heksadesimal. Itu bahasa Indonesianya. Lalu bahasa mesinnya ini. Bahasa mesinnya cukup 3E dan 7F. Kita tinggal masukkan. 1 byte ada di satu lokasi, 1 byte. Jadi 2 karakter ini atau 2 digit ini adalah 1 byte. Ini juga 1 byte, berarti ini 2 byte. 2 byte ini mengisi memori 2 lokasi. Jadi misalkan AF ini ada pada 00, 01-nya 3E ini, 02-nya adalah 3F, sehingga kalau kita isi lagi keluar 03 di sini. Itu arti memorinya sekaligus lokasi memorinya, arti bahasa mesinnya 1 byte, arti bahasa assembly-nya ada di sini, kemudian arti bahasa Indonesianya bisa dilihat di daftar instruction set-nya, ada bahasa Indonesianya, saya sudah paparkan juga di sana. Nah, ini pengoperasiannya. Jadi sekali lagi, pengoperasiannya diawali dengan reset PC, lalu kita isi data pada memori itu, lalu kita tekan place lagi untuk menambah alamat, atau dia otomatis juga, kita isi ini dia akan pindah langsung ke sini, isi lagi 2 ini dia akan pindah ke 803 atau 1803 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini untuk pengisian program. Nah, program ini pasti kita harus bikin dulu listnya, list programnya dalam bahasa mesin, seperti misalnya ini, ya. Baru kita isi, misalkan kita mulai isi ini, reset, PC, kemudian AF dan seterusnya, place dan seterusnya, cara menulisnya. Itulah cara menulis programnya ini. Jadi yang tadi saya jelaskan, reset, PC, lalu alamat awalnya langsung keluar 800, lalu kita isi AF, place, kemudian 3E plus 7F plus dan seterusnya. Jadi untuk menambahkan satu alamat lokasi memori, kita menekan plus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah kita menulis program, mengeksekusinya hanya dengan menekan 3 tombol. Ya. Sudah barang tentu di dalam penulisan program ada syaratnya, ada head-nya, kemudian ada programnya, ada N-nya, sudah pasti N-nya ada, sehingga nanti dalam mempelajari bahasa pemrograman, dalam menulis pemrograman ada materi khusus itu, nanti kita akan bahas lagi. Nah, setelah kita menulis program, kita hanya tinggal menekan reset, tombol resetnya, kemudian PC-nya, lalu go-nya. Jadi ada 3 tombol yang ditekan secara berturut-turut, ya, untuk mengeksekusi program. Sekali lagi, untuk mengeksekusi program, reset, PC, dan go. Ini tombol go-nya ada di sini, tombol PC-nya ada di sini, program counter PC itu program counter namanya, reset ya reset, go ya artinya laksanakan dan seterusnya. Jadi 3 tombol ini ya, reset, PC, go kita gunakan untuk mengeksekusi program. Nah, inilah penjelasan pengenalan, sudah barang tentu penjelasan ini sangat kurang. Kalian harus membaca atau Anda harus membaca materi yang ada, ya. Materi yang ada ini harus dibaca secara cermat. Ini materinya semuanya ini. Jadi materinya mulai dari awal, ya. Ini materi pengoperasian MPT1-nya mulai dari awal sampai dengan mengeksekusi program tadi itu sudah ada. Jadi tinggal dibaca dengan cermat, diperhatikan dengan alatnya, nanti waktu kita tatap muka atau kita praktek, karena memang ini harus dipraktekkan. Lalu kita lakukan program dengan beberapa tambahan lagi. Jadi struktur program yang harus kita buat, misalkan ada startnya atau mula-mulanya, kemudian ada batang tubuhnya program, dan ada end
programnya. Ada minimal 3 hal itu. Saya kira ini yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini, supaya videonya jangan terlalu panjang dan menyulitkan Anda dalam membuka atau mengeksekusinya. Sudah barang tentu saya simpan video ini di YouTube, dan Anda bisa link saja, nanti saya kirim linknya untuk Anda buka dari YouTube. Saya kira mudah-mudahan berguna. Selamat belajar, sukses buat kalian semua.